Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Miftahul Iza. Di sini saya mau sharing satu konsep yang menarik, ilmu yang sangat menarik sekali dari Edward de Bono. Di mana konsep ini terkait dengan Six Thinking Hats. Nah, jadi konsep ini merupakan konsep di mana konsep ini yang membantu seseorang untuk melihat dari berbagai macam perspektif yang berbeda dalam menghadapi suatu permasalahan. Nah, di sini juga ada beberapa manfaat gitu ya dari konsep Six Thinking Hats ini, teman-teman, yang ini sangat bermanfaat sekali ketika kita melakukan konsep ini. Yang pertama, ketika kita menerapkan konsep Six Thinking Hats ini, yang pertama, manfaat yang pertama, ini kita bisa memperluas cara pandang, teman-teman. Jadi kita dalam menghadapi suatu permasalahan, kita tidak hanya berfokus pada satu solusi saja, tapi kita bisa berbagai solusi yang bisa untuk kita menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang kedua, melatih pola pikir yang berbeda dari biasanya. Nah, yang ketiga, lebih banyak memakai otak kita. Yang keempat, lebih efektif dalam menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, manfaat yang terakhir, ini kita bisa menghemat waktu, teman-teman. Nah, di sini juga ada apa sih Six Thinking Hats itu gitu ya. Nah, jadi Six Thinking Hats ini ada 6 warna topi gitu ya. Dalam menurut istilah dari Edward de Bono. Nah, ini ada 6 warna topi yang 6 warna ini merupakan istilahnya seperti itu. Nah, jadi yang pertama itu ada white hat, ada red hat, ada black hat, ada yellow hat, ada green hat, dan juga blue hat gitu ya. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas satu persatu terkait dengan Six Thinking Hats gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu ada white hat, di mana white hat ini salah satu kuncinya itu adalah informasi dan data. Kita mengumpulkan sebanyak-banyak data gitu ya. Sebisa mungkin kita mengumpulkan sebanyak data yang bisa kita kumpulkan seperti itu, supaya kita nanti atau dalam permasalahan kita mengumpulkan berbagai macam solusi gitu. Kita mengumpulkan banyak solusi, baru kita temukan satu solusi yang terbaik seperti itu. Nah, jadi di sini adalah untuk kita bisa memilih informasi dan data ini sangat netral dan objektif seperti itu. Jadi kita informasi apa sih yang kurang dan bagaimana sih mendapatkannya seperti itu. Nah, untuk konsep yang kedua ini ada red hat. Jadi red hat ini kata kuncinya itu adalah emosi dan intuisi. Nah, perasaan dan insting. At this point tidak perlu alasan atau pertimbangan nyata gitu. Jadi mereka tidak perlu untuk data untuk konsep red hat ini seperti itu. Jadi kita memberikan keputusan itu secepat mungkin seperti itu. Nah, untuk konsep yang ketiga yaitu ada black hat. Nah, untuk black hat ini kata kuncinya adalah mengapa ini gagal gitu. Jadi waspada, bahaya, masalah, kesalahan, sebisa mungkin punya alasan yang logis seperti itu. Kalau ada ide harus dikritisi seperti itu. Ini konsep black hat seperti itu. Nah, jadi kita ketika ada permasalahan, apa sih kritik-kritiknya seperti itu. Nah, terus yang keempat itu ada yellow hat. Jadi yellow hat ini kata kuncinya adalah mengapa ini akan berhasil gitu. Nah, mengapa ini akan berhasil? Value dan keuntungan yang nyata dan potensial seperti itu.
Terus semua kebaikannya, alasan yang logis, alasannya itu yang logis gitu dan menunjang keberhasilan tersebut. Seperti itu. Itu konsep yang keempat. Konsep yang kelima ini ada yang namanya green hat. Jadi green hat ini kita berpikir kreatif, gitu ya. Nah, jadi berpikir kreatif, kemungkinan alternatif, ide-ide baru gitu ya, konsep-konsep baru. Nah, untuk mengatasi pesimisme topi hitam dan memperkuat optimisme dari topi kuning. Itu kata kunci dari green hat, seperti itu. Nah, yang terakhir, yang keenam, ini ada yang namanya blue hat. Jadi blue hat ini kata kuncinya adalah berpikir secara struktural. Nah, konsep berpikir blue hat ini menciptakan fokus gitu ya, fokus membuat kesimpulan, overview, dan merencanakan untuk langkah selanjutnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini juga ada beberapa contoh yang bisa kita terapkan dalam konsep berpikir Six Thinking Hats. Oke, nah untuk contoh dari Six Thinking Hats sendiri gitu ya. Contohnya seperti ini, teman-teman. Ketika perusahaan mengalami suatu permasalahan gitu ya. Nah, di sini ada kita bisa memilih dari salah satu dari keenam topi tadi, seperti itu, yang bisa kita terapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kita hadapi, seperti itu. Nah, jadi di sini ada yang pertama, untuk langkah pertama yang harus kita lakukan gitu ya. Yang pertama, ini kita bisa memakai topi putih untuk mengumpulkan beberapa informasi gitu ya, mengumpulkan data-data secara objektif tentang kondisi perusahaan saat ini, seperti itu. Jadi kita mengumpulkan data-datanya dulu, seperti itu. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya, langkah yang kedua, kita memilih yaitu topi merah. Kenapa topi merah? Topi merah ini untuk mengekspresikan gitu ya, mengekspresikan perasaan dan emosi terkait dengan penurunan penjualan tersebut, seperti itu. Itu pilihan yang kedua gitu ya. Terus yang ketiga, ini kita bisa memilih yaitu topi hitam. Nah, topi hitam untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin ini kenapa kok bisa terjadi, seperti itu. Nah, seperti adanya persaingan, mungkin persaingan yang ketat gitu ya, antara adanya pihak-pihak atau adanya persaingan untuk produk-produk pesaing yang lebih menarik gitu ya bagi konsumen. Nah, itu kenapa kita harus memilih konsep topi hitam seperti itu atau black hat seperti itu, teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya di sini gitu ya, kita tidak harus menggunakan semua topi untuk menyelesaikan satu masalah gitu ya, tapi minimal banget kita tahu gitu cara berpikir Anda bisa membuat dari segi informasi, dari segi data, dari segi optimisme gitu ya, dan kenapa kok ini bisa gagal, seperti itu. Jadi kita tidak perlu menerapkan semua topi seperti itu. Jadi kita tidak perlu menerapkan keenam-enamnya, tapi yang Anda bisa lakukan adalah Anda bisa memakai 2 atau 3 konsep gitu ya, konsep topi untuk menyelesaikan suatu permasalahan gitu ya, untuk bisa balance dengan cara berpikir Anda gitu. Nah, jadi teman-teman, itu ilmu yang sangat menarik gitu ya. Semoga ilmu yang saya sharekan kepada Anda ini bisa bermanfaat untuk Anda gitu ya, dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam hidup gitu ya.
Ini bisa jadi konsep six thinking hats ini bukan hanya bisa untuk menyelesaikan permasalahan dalam suatu perusahaan saja atau dalam pekerjaan kita saja, tapi konsep ini bisa kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam hidup kita secara pribadi juga, teman-teman. Jadi ini bisa dicoba, teman-teman. Jadi kalian bisa bisa melakukan beberapa konsep tersebut gitu ya. Ketika kalian mempunyai masalah, kalian bisa memilih 2 atau 3 konsep yang bisa kalian pilih untuk menyelesaikan permasalahan Anda, seperti itu. Nah, jadi itu teman-teman ilmu yang saya sharing, semoga bermanfaat gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.